Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita tiba di akhir bulan September ini. Boleh lihat kanan kirinya, wajahnya berikan senyuman terbaik. Pagi hari ini saya percaya setiap kita sudah datang tempat ini. Siap menikmati berkat yang dari Tuhan, amin. Kita menikmati kemurahan Tuhan. Kita menikmati kuasa pujian penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan saja yang disenangkan oleh setiap penyembahan umatnya di tempat ini. Amin. Mari kita mau satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk setiap apa yang sudah kau kerjakan, kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau membawa kami sampai pada saat ini Tuhan. Itu semua bukti kemurahan-Mu. Bukti anugerah-Mu yang sangat besar atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa pada hari ini Tuhan, kami kembali datang menyembah-Mu. Kami datang kembali Tuhan untuk mengagungkan Engkau Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami. Biar bersama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami satu hati. Kami menghadap kepada tahta-Mu Tuhan. Kami memandang kepada Engkau Tuhan. Menikmati hadirat-Mu yang indah dan manis bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segenap pujian kami Tuhan hanya kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari pagi hari ini kita awali dengan sikap hati dan menyembah kepada Tuhan. Bawa seluruh kehidupan kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat segala yang Kau beri. Terima kasih ya Bapa. Kau Allah yang sangat baik. Kau yang mengasihi kami. Kau yang mengangkat kami menjadi milik-Mu. Kau bawa kami masuk dalam rencana-Mu. Selamanya. Segenap hidup kami menjadi penyembahan. Segenap hidup kami menjadi kesaksian. Meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami adukan.
Biar hati kami selalu mencintai Engkau Tuhan. Apapun keadaan yang kami lalui dalam setiap kehidupan kami, hari ke hari kami Tuhan, kami mau alami Engkau selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia.
Biar pujian hari ini terus mengingatkan kita akan batas akhir kehidupan kita. Semua tiada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi mari bersama kita mau tetap semakin setia melayani Dia. Tetap setia mengikuti Dia, mengasihi Dia apapun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Meski itu semua di luar kekuatan kita, di luar Tuhan kuasa kita. Tapi yakin dan percaya Tuhan Allah tetap ada di samping kita. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu di sepanjang sisa hidup kami Tuhan.
bagi berdiri semua, semangat kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus. Mari dengan sikap hati yang benar menyembah Dia. Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu yang tak sebentar. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sembah Dia. Kau Allah yang kudus. Hati kami bersorak karena Kau Tuhan. Hati kami bergina karena Kau Tuhan. Tahta suci kami menyembah. Sebab hanya nama-Mu kuasa-Mu nyata. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami memuja-Mu. Kami puja Engkau Raja mulia. Bersatu hati kami memuja-Mu. Kami puja Engkau Raja mulia. Biar sorak-sorai penuhi tahta-Mu Tuhan. Segala sembah kami penuhi tahta-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan sampai selamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom orang-orang yang diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Saya boleh lihat wajah yang penuh dengan senyum bahagia, sukacita Tuhan pagi hari ini. Amin. Karena kasih Tuhan melimpah atas setiap kita. Amin. Mari kita memasuki gerbangnya dengan pujian kita. Alasan kita memuji menyembah Dia karena Dia baik, saudara. Mari bersyukur lebih lagi. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan segenap hati yang penuh sukacita kita berikan persembahan pujian buat Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk di
Dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Rasakan kebaikan Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat katakan sebab Tuhan baik. Sambil kita ingat katakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan Amin. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Sambil tersenyum, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita, angkat tangan. Sebab Dia Tuhan yang benar. Amin. Dia gunung batu kekuatan kita, saudara. Biar setiap kita boleh tetap teguh berpegang pada Dia. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Ada apa? Namun tanganmu Tuhan megangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar. Amin. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Tuhan kasih-Mu kekal selamanya. Terima kasih buat berkat-Mu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan Dia membelaku, tak akan ku takut. Sebab ada kuasanya. Amin. Walau badai menerpa di dalam hidup, ada tangan Tuhan. Angkat kami, Kau Tuhan yang benar. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita percaya keselamatan sudah menjadi bagian kita. Amin. Keselamatan kekal, dan kita pasti akan bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita katakan
katakan dengan iman ya. Walau badai menerpa di dalam hidup, kita mau yakin dan percaya. Mengangkat ketinggi Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Kami semua memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk boleh lihat kanan kirinya, wajahnya sudah penuh sukacita belum? Iya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya boleh rasakan kasih sukacita Tuhan hari ini, pagi hari ini melimpah buat setiap kita. Amin. Beras setiap kita yang datang ke tempat ini boleh diberi kelegaan oleh Tuhan, diberi kekuatan yang baru untuk semakin kita setia mengiring Tuhan kita sampai pada akhir kehidupan kita. Amin. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di kehidupan kami. Nyatakan yang Kau mau, terus selidiki kami, selidiki hatiku. Apa yang kurang berkenan Tuhan, nyatakan bagi kami Tuhan. Bila ada yang salah,
kembali ref ini benar-benar dari dalam hati kita. Benar-benar menjadi kerinduan kita. Tuhan, Kau dapati kami, Tuhan tetap berkenan kepadamu Tuhan. Kau dapati hati kami tetap setia menyembah-Mu Tuhan. Koreksi, selidiki Tuhan hati kami. Sampai kedalaman pada hati kami Tuhan. Apa yang Tuhan Kau tidak suka Tuhan, Kau nyatakan Tuhan. Supaya kehidupan kami Tuhan boleh semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hati yang hancur Kau berkenan. Kau lihat hati kami Tuhan. Hati yang tak Kerinduan kami mau selalu taat kepada Engkau Tuhan. hati yang berkenan. Kau temukan di tempat ini Tuhan. Temukan di hidupku melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidup. Biar jemaat saja katakan pujian ini. Atas kami Tuhan. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi hati kami Tuhan. Apakah kami tetap setia kepada Engkau Tuhan? Ya Yesus Tuhan. Dari motivasi kami Tuhan untuk selalu mensenangkan Engkau Tuhan. Untuk mendapatkan perkenanan-Mu itu Tuhan yang utama dalam kehidupan kami Tuhan. Biar setiap hari menjadikan kami Tuhan orang-orang yang bertobat di hadapan-Mu. Menyenangkan-Mu tujuan hidupku. Hati yang hancur Kau segala kemuliaan, pujian, syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau yang terus bertata atas kehidupan kami Tuhan. Berdaulat penuh atas kehidupan kami. Biar seluruh kehidupan kami tunjukkan, kami taklukkan kepada satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib dan besar. Pemilik kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Bapa. Kini saatnya firman-Mu Tuhan menyegarkan kehidupan kami. Mengisi Tuhan akan hati kami dengan kebenaran-Mu Tuhan yang sejati Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Roh-Mu memberikan pengertian bagi setiap kami. Sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom. Saya berharap semua kita diberkati dengan pujian penyembahan. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Terima kasih juga buat semua yang melayani. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang berdoa sepanjang ibadah ini. Ya, saya percaya kok ada yang berdoa sepanjang ibadah ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita saya ingetin lagi karena sudah bulan 9 dan masuk bulan 10, level up. Bapak Ibu kadang-kadang kita lupa dengan tema kita, akhirnya kita nggak level up, kita cuman down up, bahkan kita anteng-anteng aja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi kita nggak mungkin level up kalau kita cuman diam-diam saja. Nah saya kasih satu tip, Bapak Ibu Saudara, mau nggak mau kita harus paksain kalau kita mau bertumbuh dalam kerohanian kita, belajar paksain diri, minimal baca Alkitab 1 pasal setiap hari. Ya, belajar aja paksain, itu namanya kita berusaha untuk level up dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu cuma begitu-begitu aja, Kristen kita juga begitu-begitu aja Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu ingat kita harus bertumbuh dalam kekristenan kita. Nah sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang mengasihi bukan cuma di hati aja, tapi sampai dengan perbuatan. Ya, mengasihi bukan cuma sampai di hati aja, tapi sampai dengan perbuatan. Nah pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar menata ulang kasih, menata kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lihat kata ini, menata ulang kasih, menata ulang kehidupan. Ada dua yang harus dikerjain. Atau ada satu yang harus dikerjain. Menata ulang kasih, menata ulang kehidupan. Ya, jadi dua-duanya dikerjain apa satu aja cukup? Ya. Satu cukup ya, kasih. Nah kenapa dia ngomongin menata ulang kasih? Nah Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang itu sekarang sudah salah arah kasihnya. Contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tanya gini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu lebih mengasihi Tuhan apa lebih mengasihi berkat Tuhan sih? Yang benar. Kita kalau udah dapat berkat kita lupa Tuhan loh. Iya kan? Ya benar nggak? Kita udah lupa sama Tuhan. Kalau kita, yang penting berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanku. Tuhan menanti saja dah. Kalau kita ada kebutuhan, kita datang sama Tuhan lagi. Apakah itu kasih? Nah, misal contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Kita misalnya bertemanan, punya pertemanan segala macam. Teman tuh jujur Bapak Ibu saya kasih tau gini, namanya teman tuh gak selalu mengenakan. Kadang-kadang menyebalkan. Wah bener ya. Nah Bapak Ibu waktu kita teman-teman tuh menyebalkan, Bapak Ibu masih mengasihi dia gak sih? Yang benar. Kadang-kadang kita cuekin dia kan. Kita kadang-kadang lupa diri. Ngapain gue sama dia? Gak ada untungnya Bapak Ibu Saudara. Betul gak? Benar apa benar? Tuh kan udah diam kan? Nah Bapak Ibu Saudara ini kita harus tata. Nah Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan itu nomor 1. Nomor 2-nya itu bukan mengasihi diri. Alkitab tulis, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi hukum kedua itu mengasihi sesama. Nah wujud kasih Tuhan itu mengasihi sesama. Nah kalau kita nggak mengalami kasih Tuhan, kita jujur saya ngomong gini, kita nggak bisa mengasihi sesama. Kita selalu lihat orang kurangnya, kita selalu lihat jeleknya. Dan waktu kita ngeliat itu, sesungguhnya kita tidak mengasihi dia. Bohong kalau kita ngomong mengasihi dia. Benar ya? Nah ini harus ditata nih. Nah waktu kita tata kasih kita ini dengan benar, kita bisa menata kehidupan kita dengan benar. Nah harus ditata nih. Nah baru yang ketiga kita mengasihi diri sendiri. Ya kan? Nah banyak orang kan kebalik nih, nggak ketata. Baru kita bisa mengasihi ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah kita pengen belajar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, menata ulang kasih, menata ulang kehidupan. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau kasih kita tertata, hidup kita pasti tertata. Nah dikatakan begini, hidup kita sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan. Yaitu apa yang kita kasih dengan segenap akal budi. Nah Bapak Ibu Saudara, pikiran itu dominan banget dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan itu akan menentukan hasil. Ya, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa masa depan kita suram, percayalah masa depan kita pasti suram. Kalau kita berpikir hari ini, sepanjang hari ini kita nggak mood, Bapak Ibu percayalah kita pasti nggak mood. Kadang-kadang kita sudah selalu mematokkan bahwa hari-hari ke depan kita itu nggak baik. Kenapa? Karena kita sudah memikirkan bahwa hari depan itu memang kurang baik. Nah maka dikatakan hidup kita sesungguhnya tidak lepas dari apa yang kita pikirkan. Yaitu apa yang kita kasih dengan segenap hati. Nah waktu kita mikirin itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu percaya nggak percaya, saya mau kasih tahu begini. Sekalipun yang kita pikirkan itu jelek,
Ya, saya ingat nih ya, sekalipun apa yang kita pikirkan itu jelek, itu segenap totalitas kita pikirin loh. Misalnya, kita nggak suka sama orang. Bapak Ibu jangan nggak percaya loh, bisa dari melek mata sampai mau tidur, ingat dia terus. Beneran loh. Nah, apa yang kita pikirin? Semakin Bapak lihat, Bapak Ibu lihat, semakin Bapak Ibu lihat, semakin Bapak Ibu lihat, semakin jadi bencinya. Semakin jadi bencinya. Nah, ini harus dirubah, ini harus ditata. Nah, maka dikatakan hidup yang sesungguhnya tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan. Yaitu apa yang kita kasih dengan segenap akal budi kita. Walaupun katanya gini, saya nggak mengasihi dengan pikiran itu, tapi kita renungin terus. Ngomong terus. Nah, artinya Bapak Ibu adalah hati-hati menata kasih itu, menata kehidupan. Ya, jadi kita harus benar-benar tata kehidupan kita. Nah, kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Di dalam Amsal kan dikatakan gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus benar-benar jaga hati kita, karena dari situ terpancar kehidupan. Apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita, apa yang kita izinkan masuk dalam hati kita akan memancarkan sesuatu. Bapak Ibu, hidup nggak hidup kita, itu kita penentunya. Apa yang kita pikirkan, jangan pernah ngomong ini gara-gara dia jadi mikirin ini. Itu salah sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi kita yang mikirin jadi begitu, ya kita itu seperti itu, ya gara-gara kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar pagi hari ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Tapi bacanya nanti berulang enggak sekaligus. Saya cuma baca dulu dari ayat 1-nya, dikatakan begini. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 saya bacakan dulu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dikatakan gini, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang Tuhan mau. Nah, artinya benar-benar gini, fokus kita jangan cuma diri sendiri. Nah, kalau kita cuma fokus kepada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kita nggak mungkin sehati sepikir. Kita nggak mungkin satu tujuan. Yang satu mau ke sini, yang satu mau ke sono. Kita nggak bakal terjadi itu. Maka dia ngomongnya gini, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap orang lain lebih utama. Ini belajar tentang kasih, menata kasih. Nah, kita lihat di sini ayat 5-nya dikatakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu lihat di ayat 5 dikatakan gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Di ayat 1 sampai 4 lagi. Menaruh pikiran dan perasaan Kristus yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, ini harus kita pikirin, ini harus kita tata. Artinya benar-benar gini. Taruh dalam kehidupan kita, pikiran Kristus dalam kehidupan kita, perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mulai belajar berpikir seperti Kristus berpikir, merasakan seperti Yesus merasakan, hidup kita pasti berubah. Kita nggak mungkin gampang kecewa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin, sepanjang perjalanan Kristus di dunia ini, sepanjang perjalanan Yesus di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, semua itu selalu ada unsur kasihnya. Tidak ada satupun pelayanan Yesus di dunia itu tidak ada unsur kasih. Kasih. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kasih ini predikat orang Kristen. Nah, kalau kita hidup kita nggak punya kasih, Bapak Ibu jangan sebut kita pengikut Kristus. Jangan sampai. Nah, maka saya ulangin lagi dikatakan nih, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Nah, kita pengen belajar tentang pikiran Kristus. Apa sih yang dalam pikiran Kristus? Mengasihi. Mengasihi. Tuhan datang ke dunia cuma satu, karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara. Udah gak ada yang lain. Kalau mau cari cuan dari Bapak Ibu Saudara, percayalah, gak ada cuannya sama sekali. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Nah, kita belajar nih ya, mengasihi Tuhan. Nah, apa sih pikiran dalam Kristus? Ya, pikiran Kristus. Salah satu wujud dari mengasihi Kristus adalah mengendalikan pikiran agar selaras dengan pikiran Kristus. Ini wujud kasih. Ya, salah satu wujud mengasihi Kristus adalah mengendalikan pikiran agar selaras dengan pikiran Kristus. Jadi kita harus kendali. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, kita harus selarasin hidup kita, pikiran kita dengan pikiran Kristus. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, pikiran Kristus yang pertama adalah mengasihi dalam kerendahan hati. Mengasihi dalam kerendahan hati. Kasih yang tulus tidak akan lahir dari hati yang congkak. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau hati kita congkak, nggak mungkin kita tulus. Jujur saya pengen kasih tahu begini. Kita nggak mungkin tulus kalau hati kita congkak. Kasih kita pasti palsu. Loh beneran, kasih kita pasti palsu. Nah di kita kalian, kasih sejati tidak mencari hormat, tapi memberi hormat. Kalau kita sungguh-sungguh kasih itu tidak mencari hormat, tapi memberi hormat. Coba kita renungin, kita mencari hormat apa memberi hormat? Kita kadang-kadang cari kan hormat. Wah jangan sampai gak ada yang menghormati saya. Waduh, bisa gak tidur saya nanti. Waduh, ya gak begitulah ya. Nah Bapak Ibu disingatkan gini ya. Di dalam Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan begini. Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya dikatakan gini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah di dalam 1 Korintus 13 ayat 14 dikatakan ini. Kasih itu sabar, kasih itu baik. Hati ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar punya kasih dalam kehidupan kita dan kalau kita bersikap congkak atau sombong dalam kehidupan kita, itu membuktikan sesungguhnya kita nggak punya kasih. Bapak Ibu ingat nggak orang Samaria? Waktu nolongin orang. Ini bermusuhan ini. Musuh ini Bapak Ibu Saudara, bukan teman, bukan sahabat. Tapi dengan kerelaan dia berkorban, dia angkat, dia bawa ke penginapan, dia ngomong begini, kalau misalnya kurang nanti aku bayar lagi waktu aku kembali. Ini kasih. Coba kalau dia ngomong gini, syukur lu mati lu, modar. Tidak. Dia tidak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia punya kasih. Nah maka saya bacain ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih. Dengan kerendahan hati. Maka di ayat yang ke-6 tadi kata gini. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ini gambaran Allah. Yesus sebagai gambaran. Tidak menganggap sama. Kadang-kadang kita kan sombong. Kadang-kadang kita level di bawah. Kita ngomong saya juga bos kok. Saya juga pemimpin kok. Wah kita kadang-kadang kan begitu kan. Kita sombong. Kita memaksakan diri kita, mengupgrade diri kita. Tapi Yesus tidak begitu. Justru dia mendowngrade diri dia. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya. Ini artinya gini, Yesus rela dihina lu. Yesus itu rela gak diperhitungkan. Yesus itu rela diabaikan. Kalau kita diabaikan gimana ayo? Kalau kita diabaikan gimana Bapak Ibu Saudara? Kita ngomong gini. Gue di gereja ini gak dianggap. Gue di gereja A dianggap. Gue kesana aja deh. Benar kan? Terus dikatakan gini. Tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia gak perlu pertahanin itu. Kadang-kadang kita mempertahankan harga diri kita. Kita jaga sedemikian rupa. Kita gak boleh lu rebut harga diri gue. Gila lu injek pala gue. Tidak. Ini dengan kerendahan hati. Mengasihi dengan kerendahan hati. Terus dikatakan gini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mengosongkan diri sendiri itu perkara benar-benar
aduh gimana ya, kayaknya udah gak dihargain banget, lu kayaknya gak dianggap, lu punya nama dipanggil, oi, 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 oi. Marah gak Bapak Ibu Saudara? Gak dianggap lu. Lu kurang ajar banget sih ya. Tanpa sadar kita tuh seperti itu, kita tuh justru gak punya kasih. Terus dikatakan, dan mengambil rupa seorang hamba, dia terus sudah di downgrade, dia ngambil bukan, kalau kita ngomong ada film kan Beauty and the Beast gitu kan, tahu nggak Bapak Ibu Saudara ya? Nah Bapak Ibu nggak tahu ya sudahlah. Ya, jadi gini, ini orang yang ganteng, dia ngambil rupa yang paling buruk Bapak Ibu Saudara. Ibarat kata gini, Bapak Ibu orang yang paling hebat di ini, tapi nggak menganggap dirinya dan mengambil rupa yang paling jelek, yang nggak dianggap, yang dihina, siap. Dia benar-benar berani mengasihi suamimu seperti apapun juga, istrimu seperti apapun juga, dia berani mengasihi dengan kerendahan hati, dia mengasihi. Pokoknya statusnya apa, mau lu cerewet kayak lo mau apa kayak mau brutal segala macam, pokoknya aku mengasihi. Mengambil rupa seorang hamba. Wih Bapak Ibu bayangin ya, seorang Tuan, Raja, ngambil posisi seorang hamba. Mana ada sih bos menjadi pembantu, disuruh-suruh. Kalau ada pun disuruh orang lain lagi, karena dia bos. Misalnya gue disuruh gini, bos disuruh, karena dia bos, disuruh orang lain lagi, karena dia bos kan, mana ada yang mau. Itu kan membuktikan tidak rendah hati. Tapi Yesus enggak loh, dia ngambil rupa seorang hamba, dikatakan ini, dan menjadi sama dengan manusia. Downgrade-nya jauh banget ya. Sama dengan manusia. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan mau, kasih dengan kerendahan hati. Mengasihi dengan kerendahan hati. Enggak cari keuntungan. Enggak ada kepentingan sama sekali. Justru dia mengosongkan diri, menganggap dirinya enggak ada apa-apa, menganggap dirinya enggak bisa apa-apa, menganggap dirinya enggak bisa buat apa-apa. Contoh Bapak Ibu Saudara, ada seorang pemimpin perusahaan besar di Jepang, dikenal sangat rendah hati. Dia tuh CEO. Ya, dia CEO. Tapi setiap kali dia masuk kantor, dia selalu menyapa semua karyawannya. Selamat pagi. Dan dia nggak malu-malu. Sekali-sekali dia kerja sama-sama dengan pegawai yang bersih-bersihin kantor. Nggak malu. Sampai dia ngomong begini, kalau Kristus saja mau merendahkan diri, apalagi saya. Ya, hal kecil membuat para pegawai segan sekaligus kagum. Dan budaya kerja penuh respek itu terbangun di kantor itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang status kita, jabatan kita, menghalangi kita rendah hati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sombong. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sebagai hakim-hakim kecil di dunia ini. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Ada juga cerita seorang hamba Tuhan. Waktu dia melayani di pedalaman, dia ngomong gini, saya banyak belajar banget di jemaat yang sederhana itu. Ya, dia datang, dia ngajar, justru dia ajarin arti kerendahan hati. Ya, arti kerendahan hati. Oleh seorang nenek yang setia melayani. Selalu duduk paling belakang, membersihkan kursi tanpa orang lihat. Membersihkan kursi tanpa orang lihat. Kasih yang tulus itu selalu bekerja dalam diam. Enggak perlu kepo. Kita kadang-kadang kepo kan. Gua nih yang kerja nih. Lu tau gak bangku ini rapi siapa yang kerjain? Bapak Ibu mau bangun pagi-pagi, datang ke gereja bersih-bersihin. Ah, ngapain? Ada yang kerja kok. Kasih yang tulus, selalu bekerja dalam diam. Enggak perlu orang tahu, enggak perlu ada berita. Kita kadang-kadang kan baru kerja sedikit aja, ceritanya udah kemana-mana. Ya benar kan? Ngapain? Itu bukti Bapak Ibu, kita tidak rendah hati. Ya,
Ada satu cerita lagi Bapak Ibu Saudara, Madam Teresa. Dikenal di dunia bukan karena pidato-pidatonya, dia bukan orang ceramah, dia bukan pintar ngomong, bukan pintar ngomong. Melainkan karena tindakannya yang sederhana penuh kasih, ia melayani orang sakit kusta di pinggiran Kalkuta, India. Saat ditanya mengapa ia menyentuh tubuh mereka yang dianggap menjijikan. Madam Teresa ngomong begini, saya melihat wajah Kristus dalam diri mereka. Kasih nggak lihat apa yang dibawa, tapi kasih lihat pribadinya. Ya, ayo kita mengasihi dengan kerendahan hati. Ayo mulai belajar dengan perkara-perkara kecil lah, tindakan-tindakan praktis. Ya kan, misalnya Bapak Ibu Saudara, misalnya kalau kita ngantri atau kita mau duduk, ada orang tua yang lebih membutuhkan, ya izinkan dialah lebih duduk duluan ya. Kita belajar mengasihi, kita belajar, ayolah kita belajar ngucapin terima kasih yang walaupun kita mungkin sama tukang parkir itu kita ngomong apa sih terima kasih. Ya ngomong terima kasih lah. Belajarlah hal-hal kecil. Anak-anak sama papa mama itu bukan kewajiban kita ngomong, itu kewajiban orang tua lah, kasih kita makan, kasih kita duit. Ucapin terima kasih lah sama papa mama. Kamu orang gede begini itu kan karena papa mama lah. Ya kan mungkin kita ngomong itu udah wajib papa mama. Tidak Bapak Ibu, ucapin terima kasih walaupun kecil, ngomong sama satpam kayak sama siapa kayak pokoknya belajarlah ngucapin say thanks lah walaupun itu kecil. Ya kan jangan kita dapat gede. Wah, aku gak butuh yang ini nih. Ngapain terima kasih. Nah, kadang-kadang kita begitu kan. Kalau kita pas kita lagi ngalamin kelimpahan, kita dikasih orang waktu ngalamin kelimpahan, kita ngomong gini, aku gak butuh. Nanti waktu aku butuh, baru aku ngomong terima kasih. Karena itu waktu butuh. Ya, Bapak Ibu salah. Semua pemberian, Bapak Ibu saudara, siapapun yang memberi kita, walaupun mungkin gak sesuai dengan kita yang mau, Bapak Ibu, ucapinlah terima kasih. Apa sih susahnya ngomong terima kasih? Ya, mau ya kita belajar dengan hal-hal kecil. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kasih yang tulus tidak akan lahir dari hati yang congkak. Kasih sejati tidak mencari hormat tetapi memberi hormat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pikiran Kristus mengasihi dalam pengorbanan. Ya, mengasihi dalam pengorbanan. Di sini dikatakan dalam Filipi 2, 7 sampai 8 dikatakan begini. Melainkan enggak usah dari situ, dari dalamnya aja. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan tanpa kasih adalah pertunjukan. Kita bisa berkorban, tapi unsurnya nggak ada kasih, cuman show. Cuma pertunjukan. Pengorbanan dengan kasih adalah penyembahan. Waktu kita berkorban tapi unsurnya kasih Bapak itu penyembahan. Kalau Bapak Ibu cuma berkorban tapi unsurnya cuma pengen dihormatin, cuma pengen dihargai, itu pertunjukan. Bukan itu yang Tuhan mau. Maka dikatakan dalam Alkitab ngomong gini, dalam keadaan sebagai manusia, nih Bapak Ibu perhatiin, dalam keadaan sebagai manusia, udah downgrade turun sebagai manusia, Tuhan sebagai manusia. Dan dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya taat sampai mati. Bapak Ibu mau gak berkorban sampai dirajam? Mau gak Bapak Ibu berkorban sampai dirajam? Pasti gak mau lah. Ngapain berkorban sampai dirajam? Kita pasti keluar lah. Tapi dikatakan ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati. Udah bela-belain nih manusia. Udah ditolongin gak tahu diri. Sampai dihina-hina, sampai salibkan dia. Tapi dengan kerendahan hati dikatakan taat sampai mati. Bukan cuma itu aja dikatakan ini. Sampai mati di kayu salib. Ibarat kata gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong begini ya. Kalau kita sudah berkorban dihina lagi, diejek lagi. Disuruh kerja lagi. Coba Bapak Ibu perasaannya gimana? Nggak sampai disalib loh, nggak usah sampai disalib. Coba perasaannya gimana? Marah nggak kita? Kesel nggak kita? Marahlah kita. Tapi Yesus tidak. Dia katakan apa? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Jadi kita benar-benar ngelakuin. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap akal budinya akan rela berkorban bagi Tuhan. Tapi ingat, korban harus disertai dengan kasih. Harus disertai dengan kasih. Tanpa kasih nggak ada guna Bapak Ibu Saudara. Jadi kita benar-benar belajar bahwa kasih itu benar-benar pengorbanan tanpa kasih adalah pertunjukan, pengorbanan dan kasih adalah penyembahan. Contohnya Bapak Ibu Saudara. Ada seorang ayah di Korea Selatan, dia kerja cuma parkir. Ya kan, dia kerja cuma parkir. Tapi Bapak Ibu Saudara, setiap gajian hampir seluruh gajinya dipakai untuk biaya kuliah anaknya. Dipakai untuk biaya kuliah anaknya. Bapak itu dia rela makan seadanya, dia nggak sering-sering beli, dia sering banget pakai baju lama, nggak pernah beli baju baru. Ya, selalu pakai baju-baju lamanya. Ketika ada orang tanya begini, Pak, kenapa Bapak mau berkorban sedemikian rupa? Dia jawabnya gini, karena saya ingin anak saya memiliki masa depan yang lebih baik. Itulah kasih seorang papa. Pengorbanannya selalu menjadi tanda kasih yang nyata. Bapak Ibu Saudara, artinya gini, kalau kita sungguh-sungguh pengen berkorban, harapannya cuma satu, supaya orang yang kita korbanin jadi lebih baik. Cuma satu, waktu kita pengen menolong orang dengan kasih, mau berkorban buat dia, harapan cuma satu, bukan saya dipuji, bukan. Cuma satu, supaya dia jadi lebih baik. Cuma itu doang. Jadi nggak ada unsur lain lagi. Cuman dia pengen lebih baik. Ada kesaksian juga Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris namanya Jim Elliot melayani di suku Auca, Ekuador, tahun 1956. Dia pergi dengan 4 orang temannya. Mati semua. Mati semua. Selang berapa lama itu, istri dan anaknya pergi juga ke daerah itu. Kenapa Bapak Ibu dia pergi lagi? Dia tahu di suaminya meninggal dengan teman-temannya. Kenapa dia mau pergi lagi? Cuman satu alasannya, kasih akan suku itu. Mengasihi akan suku itu. Nah, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi siapapun di sinilah. Taruhlah mengasihi saya lah, biar gampang. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi saya itu kan salah bisa dong. Salah-salah ngomong bisa dong. Salah-salah tingkah bisa dong. Ya kan? Kadang-kadang kan bisa aja ketemu orang mukanya kebuang kan. Bukan buang muka loh Bapak Ibu, jangan salah nih. Saya ngomong mukanya kebuang, bukan buang muka. Beda loh. Ya kan? Buang muka sama muka kebuang kan beda. Nah, Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh mengasihi saya kan gak mengerti nih. Pak Wandi katanya pemimpin jemaat kok buang-buang muka. Weh, ya kan begitu kan? Kalau Bapak Ibu mengasihi saya kan gak mau kasih menutupi segala pelanggaran gitu kan. Nah Bapak Ibu ini karena kasih. Dia datang lagi loh istri dengan anaknya. Nah dia ngomongin begini. Dia katakan begini ya. Hasilnya Bapak Ibu suku Auca itu yang dulu membunuh akhirnya bertobat. Gara-gara apa? Kasih. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang Bapak Ibu yang mungkin ngeyel-ngeyel, yang mungkin bandel, kalau kita mengasihi terus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan berkorban tadi. Saya percaya ada perubahan kok dalam diri dia. Sampai dia ngomongin sama Jim Elliot, dia ngomong gini, ia bukan orang bodoh. Ya, Jim Elliot, dia ngomongin ke Jim Elliot, dia bukan orang bodoh yang menyerahkan apa yang tidak bisa ia pertahankan untuk memperoleh apa yang tidak bisa hilang. Dia tahu korbannya gak pernah sia-sia. Ya, mengasihi dalam pengorbanan. Jadi kita belajar mengasihi dalam pengorbanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kita harus berani tinggalin kenyamanan. Jangan ngomong begini, lagi nyaman Pak, sorry ya gak bisa. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kita berani tinggalin kenyamanan. Kalau kita tetap dalam kenyamanan, Bapak Ibu nggak bertindak, artinya Bapak Ibu tidak mengasihi. Tidak ada korban. Nggak ada korban. Ya contoh lah paling gampang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ditodong di jalan, uang apa harta? Uang apa harta? Uang apa nyawa? Bapak Ibu ngomong gini, nyawa Pak, harta serahkan, serahin. Waktu kita kasih, korban kan?
Tapi ada kasihnya nggak? Nggak ada, terpaksa. Ya terpaksa, Bapak Ibu jangan terpaksa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Jadi Bapak Ibu coba belajar, lakukan tindakan-tindakan praktis ya. Sisihkan sedikit uang kita untuk menolong orang lain. Meskipun nggak ada balasan. Bapak Ibu kalau memberi jangan harapin balasan. Sedikit pun juga. Ya, jangan harapin balasan. Gunakan waktu-waktu yang berharga. Sempetin waktu. Ini cuma nyinggung doang nih. Kadang-kadang saya ngomong begini. Ayo dong, itu ada saudaranya jemaat meninggal tuh. Sono yuk. Nggak kenal Pak. Masa sih ayat harus orang kenal? Kan nggak perlu lah. Kita tuh kadang-kadang pengen nyamannya doang. Ngapain dapat di situ? Nanya-nanya ini nggak usah. Dateng dong. Itu salah satu korban. Kita kan gampang, nggak kenal Pak. Ini bukan nyindir Bapak Ibu Saudara, nyinggung ini ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, justru kita kenal nanti di situ. Ya kan siapa tahu lewat Bapak Ibu Saudara, salah satu saudaranya bisa kenal Tuhan loh. Ya, siapa tahu, ya kan itu nggak janji. Ya jadi Bapak Ibu ayo kita belajar sama-sama. Sekarang yang ketiga, mengasihi dengan sikap berserah kepada Tuhan. Ya, mengasihi bersikap berserah kepada Tuhan. Berserah bukan berarti kalah. Kadang-kadang kita pikir, berserah, nyerah, kalah. Berserah bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang bagi Allah untuk menang. Ya kan, kita kasih izinin Tuhan untuk kita ngalamin kemenangan. Nah, di sini katakan begini. Di dalam Matius 26 ayat 39, kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya ulangi lagi. Ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi kita benar-benar izinin ayat 42-nya dikatakan gini, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu dariku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Nah kita berani enggak waktu kita mengasihi, kita tuh berserah. Berserah kepada apa yang kehendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah artinya benar-benar kita enggak bisa mengasihi tanpa sikap berserah. Nah sama seperti gini, Yesus itu benar-benar mengasihi Bapaknya waktu itu. Di peristiwa Taman Eden lagi. Taman ini, Getsemani. Ini posisinya Yesus itu benar-benar mengasihi, tapi dia mengalami tekanan yang luar biasa. Yang benar-benar membuat dia benar-benar menderita, sampai benar-benar stres. Dan katakan apa, sampai keringatnya tetesan kayak darah gitu. Ini benar-benar mengalami tekanan luar biasa, sampai dia ngomong gini, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini, tapi biar kehendakmu jadi. Di tengah-tengah gini, waktu kita mengasihi dengan sangat kasihin, tapi orang yang dikasihi mungkin, kayak ini kan ditolak Yesus kan. Waktu Yesus mengasihi, tapi orang-orang tuh maksain dirinya disalib. Mengalami gak enak, sama waktu kita memberi atau kita mengasihi seseorang, orang itu bukan menerima, tapi dia malah kayak jadi banyakin buat komplotan-komplotan, jadi hakimin buat kita, yang buat kita lebih menderita. Tapi di tengah-tengah itu dia ngomong gini, Tuhan aku mau tetap mengasihi, sekalipun mati. Gak gampang loh Bapak Ibu Saudara, gak gampang. Tapi dia benar, serahin, sampai kehendak Tuhan jadi. Nah pertanyaan sama kita. Berani enggak kita tetap mengasihi sampai kita berserah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan. Lakuin Tuhan. Ya, jadi jelas dikatakan jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan lalu dari hadapan. Kenapa disuruh lalu? Enggak tahan. Enggak kuat. Enggak kuat. Nggak kuat. Sama aja mungkin kalau suami sama istri. Ini suami nyeleweng terus. Nggak kuat dia, nggak tahan. Udah nyeleweng, nggak ada yang bela lagi. Istrinya banyak teman-temannya. Dituding-tuding tuh suami. Nggak tahan.
Tuhan aku mati aja Tuhan. Tapi dia belajar berserah. Apa kehendak Tuhan jadilah. Gak gampang Bapak Ibu Saudara. Benar-benar gak gampang. Tapi kita mau gak kita berkorban? Kita mau gak kita lakuin itu? Ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bukan kehendakku, kehendakmu Bapak. Terserah Tuhan lah. Mau apa? Aku mau dipres, siap Tuhan. Aku harus mati, siap Tuhan. Ya dia ngomong begitu loh. Nah Bapak Ibu, saya percaya mengasihi itu teorinya memang gampang. Tapi kita harus tata. Prakteknya gak gampang Bapak Ibu. Jujur saya pengen ngomong gini, praktek mengasihi itu tidak gampang. Tapi Bapak Ibu harus tata ulang kasih ini. Supaya kita bisa menata kehidupan kita. Kalau enggak kita gak mungkin jadi dalam kehidupan kita jadi apa-apa. Ya. Nah terus dikatakan begini. Ini sama dengan gini ya. Contoh juga nih Bapak Ibu sebelum Filipi 2 ayat 9-11-nya ini. Ini akibat dari kita mengasihi dengan benar. Nanti saya baca yang terakhir. Seorang dokter Kristen di Italia pernah menghadapi dilema saat awal pandemi COVID-19. Dia harus bekerja dengan resiko tinggi. Anak-anaknya, istrinya gak setuju dia bekerja. Sementara keluarganya takut tertular. Dokter ini berkata begini, saya serahkan hidup saya ke Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya melayani pasien. Ya, kalau Tuhan izinkan saya melayani pasien. Berarti itu panggilan saya. Sikap berserah itu bukan sikap pasif, tapi aktif. Kalau kita berserah, Bapak Ibu jangan ngomong gini, saya serahkan semua kepada Tuhan, diam di rumah. Pasif Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ada kerjaan Bapak Ibu Saudara, tapi saya berserah kepada Tuhan, saya duduk di rumah. Kalau ada surat datang dari Tuhan. Suratnya bukan surat panggilan kerja Bapak Ibu, panggilan ke surga. Jadi kita nggak bisa berserah begitu, berserah itu aktif ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, taat melakukan kehendak Tuhan. Ada seorang ibu muda nih, suaminya mati kecelakaan. Ya, dia kecewa, marah dia sama Tuhan. Tapi dalam doanya dia ngomong begini, dia belajar, dia berdoa, dia ngomong begini, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Marahlah ya kan. Tapi dia berani ngomong, dia berdoa, dia belajar, dia ngomong Tuhan jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu tahu nggak? Ibu janda muda ini dipakai Tuhan luar biasa. Jadi penguat buat janda-janda lain. Artinya saya percaya Bapak Ibu semua peristiwa dalam kehidupan kita ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita belajar berserah Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupanku. Ya. Saya pernah cerita juga soal Corrie ten Boom, wanita Belanda yang menyembunyikan orang Yahudi dari Nazi pada Perang Dunia Kedua. Saudaranya, keluarganya dibunuh di penjara. Dia dianiaya di penjara, Corrie ten Boom. Ya, dia dianiaya di penjara. Di penjara ia kehilangan semua orang yang dikasihi, namun ia tetap berkata gini, tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam lagi. Ya, dia ngomong gitu. Tidak ada lubang yang begitu dalam sehingga kasih Allah tidak lebih dalam lagi. Seusai perang dunia, perang usai, semua tawanan dilepas. Corrie ten Boom berketetapan hati. Dia mengampuni orang-orang yang menganiaya itu. Dia belajar. Nggak gampang, tapi saya percaya bisa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita lakuin dalam kehidupan kita. Belajar berdoa, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar siapapun yang melukain kita, siapapun yang nyakitin kita belajar kita mengasihi dia. Mengasihi pribadinya. Ya, ingat, makanya ngomong harus tata ulang. Jangan mengasihi Tuhan karena berkat-berkatnya. Jangan mengasihi seorang karena dia sering beri kita sesuatu dalam kehidupan kita. Salah. Kita harus mengasihi orang pribadinya, bukan berkatnya. Bukan apa yang diberinya. Nah, banyak orang salah. Kalau dia nggak memberi lagi, kasih kita susut Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita kasih pribadinya, nggak bakal susut. Tetap pure 100%.
Cobalah Bapak Ibu Saudara buktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita atau tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara yang suka lakuin seperti itu, coba stop semuanya keran. Kalau dia masih benar-benar cinta sama Bapak Ibu Saudara, itu dia punya cinta sejati. Ya suami istri semua sama. Coba suami-suami tutup keran ke istri. Dia merengut-merengut nggak coba? Tes aja Bapak Ibu Saudara. Kalau udah mulai merengut, udah kerannya dibuka lagi deh. Ya kan, jangan lama-lama, nanti dia ngambek, rusuh nanti kita kan. Ya, jadi Bapak Ibu itulah, ya. Maka di ayat terakhir dikatakan begini. Ayat terakhir dikatakan gini, itulah sebabnya, nah ini Bapak Ibu, akibat mengasihi dengan benar. Akibat kasihnya benar, akibat kasihnya tertata, maka dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah Bapak Ibu, kalau kasih kita benar, hidup kita akan tertata. Nah karena kasih Yesus benar, dia melakukan apa yang benar menurut kacamata Tuhan, maka dikatakan ini, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena apa? Karena Yesus mengasihi dengan benar. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita kasih dengan benar, hidup keluarga kita berubah, hidup kita berubah, hidup kita berubah. Orang-orang sekitar kita berubah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus menata ulang hidup kita. Dalam kerendahan hati kita belajar memberi hormat, bukan mencari hormat. Dalam pengorbanan kita belajar menomorsatukan kasih, bukan kenyamanan. Dalam berserah kita belajar melihat kemenangan Allah, bukan kekuatan kita. Kesimpulannya, hidup yang tertata terwujud dari kasih yang tertata. Ketika kita mengasihi Allah lebih dari segalanya, kehidupan kita akan pulih, bermakna dan penuh dengan kebahagiaan sejati. Mari kita berdoa. Ayo kita renungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Allah mengasihi kita bukan karena kita punya apa-apa. Allah nggak lihat waktu Allah mengasihi kita, kita punya talenta, kita punya kelebihan, kita punya kehebatan. Tidak. Allah mengasihi kita seperti diri kita apa adanya. Sekalipun kita nggak bertalenta, sekalipun kita nggak punya apa-apa, Tuhan datang, Tuhan mau mati di kayu salib buat Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi pribadi Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi diri Bapak Ibu Saudara. Izinkan kita meliriki hati kita dengan benar, jujur di hadapan Tuhan tentang kasih tersebut. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
Mari Bapak Ibu Saudara, kita merefleksikan diri kita. Apakah pikiran kita benar-benar dipenuhi dengan kasih Kristus dalam kehidupan kita? Apakah diri kita dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pribadi? Kita harus menata ulang kasih tersebut dalam kehidupan kita. Kita harus menata pikiran kita. Karena apapun yang kita pikirkan, kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan tanpa dasar kasih, Bapak Ibu Saudara, semuanya mengakibatkan kesia-siaan belaka. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sudahkah kita melayani karena kita memang benar-benar mengasihi Tuhan? Bukan motivasi-motivasi yang lain atau unsur-unsur yang lain. Sebagai ibu, rumah tangga, sebagai suami. Ketika engkau melayani suamimu, istrimu, apakah itu karena kasih atau bukan? Kita harus tata ulang kasih itu. Segala sesuatu perbuatan kita harus lakukan berdasarkan kasih. Kasih dalam kerendahan hati, mengasihi dalam pengorbanan, mengasihi dengan berserah kepada Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tata ulang kasih tersebut, saya percaya kehidupan kita akan berubah. Kita akan mengalami kehidupan yang bermakna, kita akan melihat nilai-nilai yang baik yang kita berikan dalam kehidupan kita, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan yang dimuliakan, bukan diri kita. Jangan mengasihi karena kita pengen didapat hormat. Tidak, mengasihi itu justru memberi hormat. Mengasihi itu justru memberi ruang kepada Tuhan untuk kita mengalami kemenangan. Sehingga Tuhan yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Bapa, kami berdoa Tuhan. Bila kami mau Tuhan merefleksikan diri kami. Kami mau menata ulang kasih kami Tuhan. Supaya kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau cari pribadi-Mu bukan berkat-Mu Tuhan. Ajar kami juga Tuhan mewujudkan kasih itu kepada sesama kami Tuhan. Kepada teman-teman kami, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami Tuhan Yesus. Kami gak mau Tuhan sekedar ngomong mengasihi Tuhan, tapi kami gak pernah mewujudkan kepada sesama kami. Kami menjadi orang-orang yang munafik. Tapi bila kami wujudkan itu Tuhan, seperti kami mengasihi diri kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan kalau kami mau diperlakukan dengan baik, biarlah kami juga memperlakukan orang lain dengan baik. Ajar kami Tuhan kalau kami tidak melakukan itu, kami juga gak mau orang lain melakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, biar hati kami Tuhan terbuka bagi-Mu. Biarlah kasih dari surga itu Tuhan memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi kepahitan. Tapi biarlah Tuhan kami mau mengizinkan Tuhan kasih-Mu mengalir, memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hidup yang tertata, hidup yang bermakna, hidup yang berbahagia, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau menata kasih berkata, amin. Terus berkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan dan siap melakukannya. Amin. Amin. Jangan lupa nanti kesan dibahas. Kan kasih kita sudah semakin lebih baik berataskan Tuhan di atas segalanya. Baik, kita akan lihat untuk pengumuman di minggu terakhir di bulan September. Persembahan persepuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke BCA rekening DKPD Divisi Metro. Dan berikut laporan keuangan dari tanggal 21 sampai 27 September. Selamat berulang tahun kepada Ibu Herni tanggal 28 September dan Ibu Jahrianti tanggal 29 September. Tuhan memberkati.
Bulan Oktober akan diadakan bulan keluarga. Dan berikut agendanya di sepanjang bulan Oktober. Minggu pertama akan diadakan donor darah pada pukul 9 setelah ibadah pagi. Jadi persiapkan dari sekarang kondisinya yang prima. Dan minggu kedua akan diadakan cek kesehatan gratis. Sama juga setelah ibadah pagi. Minggu keempat, hari Jumat, adakan Worship Night 24 Oktober pukul 6 dilayani oleh Bapak Yusak Toto. Dan Sabtu tanggal 25 Oktober akan diadakan seminar keluarga, waktunya agak panjang, jadi dari jam 8 sampai jam 3 sore yang melayani juga Bapak Yusak Toto dan Ibu Melasari. KKR Anak Muda akan diadakan hari Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 17.30 dilayani oleh Bapak Yusak Toto. MDC Run akan diadakan pada hari Minggu terakhir pada bulan September 26 Oktober 2025 pukul 6 pagi. Jadi tidak ada ibadah pagi, Bapak Ibu semua kita jalan sehat. Dan sorenya akan diadakan KKR Keluarga pada pukul 5 sore dilayani juga oleh Bapak Yusak dan Ibu Mela. Baik, demikian pengumuman untuk minggu ini dan sepanjang bulan Oktober. Kita semangat, antusias, amin. Nah, kita akan akhiri, saya undang bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Sekali lagi kita akan mengiring-Mu Tuhan. Sepanjang kehidupan kami selalu senangkan Kau. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami Tuhan. Engkau adalah teladan di dalam hidup kami ya Tuhan. Sebagaimana telah Engkau tentukan Tuhan di dalam hari-hari kami. Engkau Allah yang terus memberikan bimbingan di dalam setiap kami. Engkau Allah yang memberikan kemampuan, kekuatan di dalam setiap kami. Terima kasih sepanjang bulan ini Tuhan kami diajarkan tentang apa yang harus kami perbuat. Sebagaimana Tuhan yang Engkau inginkan di dalam setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Untuk boleh ya Tuhan menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Engkau ajar buat setiap kami untuk menata ulang kasih yang kami miliki ya Tuhan.
banyak kekacauan yang kami miliki, banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di dalam menerapkan kasih-Mu ya Tuhan di dalam hari-hari kami. Tetapi pagi hari ini Tuhan, kami mau ya Tuhan, kami mengambil keputusan untuk ya Tuhan menata ulang kasih kami pribadi lepas pribadi. Sebagaimana telah Engkau Tuhan terapkan di dalam kehidupan-Mu, juga Engkau terapkan Tuhan di dalam setiap murid-murid-Mu Tuhan. Sehingga genap menjadi apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Teguhkan ya Tuhan, kuatkan setiap kami untuk terus menjalankan apa yang menjadi firman-Mu di dalam hari-hari yang kami miliki. Di tengah segala tantangan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kami. Terima kasih, kami juga teringat Tuhan akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Di tengah segala himpitan, tantangan yang terjadi atas bangsa ini, kami tahu Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang beracara bagi bangsa kami. Berkati ya Tuhan pemimpin kami di tengah segala tugas tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Mereka ya Tuhan memiliki hikmat yang daripada-Mu sehingga mengerjakan ya Tuhan tugas-tugas mereka semaksimal mungkin ya Tuhan. Berkati juga kota Metro Tuhan, Engkau Allah yang terus ya Tuhan berdaulat atas kota ini ya Tuhan. Sertai terus ya Tuhan para pemimpin kami. Biarkan mereka terus ya Tuhan melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin Tuhan. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kota Metro Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati kota Metro, segala apa yang ada Tuhan Kau Allah yang terus berdaulat. Juga setiap gereja-gereja-Mu yang ada di kota Metro Tuhan. Terus ya Tuhan pakai setiap mereka untuk kepanjangan tangan-Mu. Untuk menjadi berkat atas kota ini. Sehingga nama-Mu dipermuliakan atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan atas apa yang Engkau rencanakan, rancangkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala tantangan yang kami miliki. Karena di tengah segala tantangan kami, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan kekuatan, kemampuan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang memberikan kemampuan di tengah segala sakit penyakit yang dihadapi di dalam setiap kami. Karena kami menyadari Engkau Allah yang menjadi penyembuh di dalam setiap kami. Dan melalui bilur-bilur darah-Mu Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga naungan-Mu Tuhan dalam setiap kami di tengah pergumulan masalah-masalah yang kami miliki. Baik di dalam keluarga-keluarga yang kami miliki ya Tuhan. Di tengah segala keretakan Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Engkau Allah yang membebat kembali segala luka-luka batin yang kami miliki. Dan Engkau Allah yang terus ya Tuhan membawa kami kepada kasih-Mu yang mula-mula. Sehingga ada rekonsiliasi di dalam setiap keluarga-keluarga yang kami miliki. Sehingga keluarga kami boleh menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah juga memberkati perekonomian setiap kami Tuhan. Di segala pekerjaan usaha kami, Engkau Allah yang campur tangan. Sehingga di dalam setiap apa yang kami dapatkan, kami boleh ya Tuhan memberikan buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kami boleh menyisikan buat orang-orang sehingga berkat itu boleh ya Tuhan tersalurkan melalui setiap kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur atas segalanya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau Allah yang memberkati ibadah ini ya Tuhan. Dan juga setiap kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bentar kami mundur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera ada di dalam setiap hidup-Mu. Diberkatilah Engkau secara pribadi, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup-Mu. Dan Injil diberitakan atas hidup-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan.